Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Salam Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Syamsida MPD selaku dosen pengampu dan Ibu Isra Hamsar SPD MPD selaku dosen mitra pada mata kuliah Profesi Keguruan Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Baik, adapun materi kasus yang saya angkat ialah seorang guru menampar murid SFE pelanggaran etika yang terancam pidana. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu saya Putri Ulia Atika Arfi dengan NIM 2102085020061 kelas 04 Tata Rias. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama. Adapun uraian kasus, yang pertama itu ada latar belakang, ada permasalahan, teori yang terkait, estimasi solusi, dan yang terakhir itu kesimpulan. Baik, adapun alasan kasus ini saya angkat. Yang pertama itu tidak terbangunnya etos kerja pada guru tersebut, kemudian yang kedua tidak bertanggung jawab terhadap profesinya, kemudian yang tiga melanggar kode etik terhadap organisasi profesi guru. Sedangkan ada tiga kewajiban guru yang profesional yang harus diterapkan untuk siswanya. Yang pertama itu mendidik. Dengan mendidik menekankan pada pembentukan jiwa, karakter, dan kepribadian berdasarkan nilai-nilai mengajar atau menekankan pada pengembangan kemampuan penalaran. Kemudian ada yang kedua, yaitu menekankan pada pengembangan kemampuan penerapan dengan cara melatih berbagai keterampilan. Terbelakang, yaitu tindakan itu disayangkan oleh organisasi profesi keguruan Federasi Sertifikat Guru Indonesia atau disebut dengan FSGI. Mereka mengungkapkan, yang pertama, kami atas nama organisasi profesi FSGI prihatin dengan kejadian itu karena adanya seorang guru yang berperilaku kekerasan di depan siswanya, kata Sekjen FSGI Heru Purnomo saat dihubungi Jumat tanggal 20 bulan 4 2018. Kasus ini tampak tamparan yang diberikan guru terhadap cukup keras. Heru mengatakan meski tindakan tersebut dilakukan untuk mendisiplinkan siswa, tindakan kekerasan tak pernah diberikan dunia pendidikan. Hal ini yang termasuk dengan kekerasan verbal dapat kita lihat bersama-sama pada gambar guru yang sedang menampar siswanya. Guru adalah pendidik profesi dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru zaman sekarang mungkin tidak menganggapnya sebagai risiko, tetapi justru menjadikan sebagai hal yang patut disyukuri. Berusaha membentuk diri menjadi panutan sekurang-kurangnya kepada anak didiknya sendiri. Tentu itu akan berdampak pada diri guru itu sendiri. Adapun dampak positif dan juga ada dampak terhadap mudahnya seorang guru membentuk siswanya menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu permasalahan. Mari kita bersama-sama melihat video yang saya tayangkan dari permasalahannya. Guru tampar siswanya di kelas ini tuai sorotan bahkan kecaman. Berikut cek fakta. Direkam salah seorang siswa di kelas. Seorang guru berikan pelajaran kepada siswanya dengan menampar. Baik, itu tadi video yang sudah saya tayangkan. Dapat kita lihat secara bersama-sama apa yang telah terjadi. Kejadian itu kami sepakat akan untuk tetap melakukan kekerasan verbal atau fisik. Guru dengan anti kekerasan, guru yang menunjang keberagaman. Guru harus membawa siswa ke dalam suasana pendidikan yang menyenangkan.
Tindakan kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa termasuk pelanggaran kode etik. Tindakan kekerasan ini juga berpotensi membawa guru tersebut ke dalam proses hukum. Di era milenial ini, masalah etik bisa dikatakan merupakan salah satu hal yang memprihatinkan. Berbagai bentuk pelanggaran etika saat ini semakin menebak di tengah-tengah masyarakat, baik dari guru terhadap murid, bahkan sebaliknya. Guru tentu harus menjadi garda terdepan dalam mencegah hal-hal yang buruk belum terjadi serta mengawasinya. Tentu saja yang paling pertama harus membentuk etika. Etika tersebut adalah guru itu sendiri. Etika guru saat ini tidak cukup hanya baik di mata peserta didik saja, tetapi juga harus baik dari penilaian masyarakat. Kemudian masuk pada bagian ketiga, yaitu teori yang terkait. Adapun 3 teori yang terkait, yang pertama itu etos kerja. Etos kerja merupakan kondisi internal yang mendorong dan mengendalikan perilaku ke arah terwujudnya kualitas kerja yang ideal. Etos kerja mengandung beberapa unsur, yaitu yang pertama itu disiplin kerja, kedua sikap terhadap pekerjaan, ketiga kebiasaan-kebiasaan bekerja. Dengan disiplin kerja, seorang pekerjaan akan selalu bekerja dalam pola-pola yang konsisten untuk melakukan dengan baik sesuai dengan tuntutan dan kesanggupannya. Kemudian ada pada bagian kedua, yaitu guru etik Indonesia. Guru adalah Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila setia pada Undang-Undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi. Kemudian ada pada bagian ketiga, yaitu guru sebagai tenaga profesional. Pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamankan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian peserta sosial, dan kompetensi profesional. Kemudian keempat, adanya kompetensi bersifat holistik dan merupakan suatu kesatuan yang menjadi ciri guru profesional. Pada bagian keempat, yaitu estimasi solusi. Tindakan kekerasan di dunia pendidikan oleh guru itu sebuah pelanggaran etik dan juga dapat membawa guru tersebut terancam pidana. Kalau sudah seperti itu, apakah ada organisasi profesi yang akan mendampingi sementara guru tersebut sudah melanggar etik? Terkait kasus ini, kepala sekolah harus memanggil guru tersebut yang menjadi mediator bersama orang tua murid untuk berdamai. Ketika hal itu sudah dilakukan, kata kepala sekolah, harus meminta maaf kepada masyarakat dan melaporkan kejadian kepada dinas pendidikan. Dengan maraknya kasus kekerasan guru terhadap murid, diperlukan penerapan peraturan yang tegas agar kasus seperti ini tidak terus-menerus terjadi. Pemerintah perlu membuat aturan yang lebih khusus lagi untuk menanggulangi kasus kekerasan guru terhadap murid di sekolah. Dengan adanya peraturan yang lebih baik, diharapkan dapat lebih mencegah terjadinya kasus kekerasan guru di sekolah. Setelah itu, sekolah juga bisa memberikan pendidikan psikologi pada guru untuk memahami perkembangan anak serta dinamika kejiwaan secara umum. Dengan pendekatan psikologi, diharapkan guru dapat menemukan cara yang lebih efektif
dan sehat untuk menghadapi anak didiknya. Baik, kesimpulan saya, kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap murid di sekolah secara yuridis merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana. Kasus kekerasan seperti pemukulan, pengkhianatan, pelecehan seksual, dan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap murid secara yuridis bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Upaya yang dilakukan sekolah untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan guru terhadap murid di sekolah diantara adalah membina serta memberikan pelatihan terhadap para guru tentang cara mengajar yang baik. Pelatihan yang dimaksud adalah genataran agar guru dapat melaksanakan proses pengajaran dengan pendekatan yang lebih efektif agar maksud dari tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.